Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Fufu Channel. Udah lama kita tidak konten seserius ini ya. Ngobrol seserius ini. Kita Jadi berinteraksi sama kalian. Jadi kita mau apa ya? Sharing sekalian langsung klarifikasi. Cerita keluh kesah kita. Karena sesuai judulnya ini beneran video terakhir kita. Iya, beneran jadi video terakhir kita. Agak sedih sih, cuma belum sampai nangis ya. Cuma ya, kenapa kita bisa bilang ini video terakhir? Banyak alasan-alasan, banyak support yang bikin kita ini harus jadi video terakhir buat Jadi kita. poin pertama itu ada di nama. Jadi buat kalian yang mungkin kaget tiba-tiba ganti nama menjadi Fufu dari Kun jadi Fufu Fitgram, jadi Kun jadi Fufu Fitgram, itu berat banget buat kita. Untuk memperkenalkan nama Fufu ini yang tadinya mungkin ya Meli Guslow, mungkin Kun itu udah banyak orang yang tahu, tiba-tiba Fufu itu apa ya gitu kan. Bahkan sampai kemarin terakhir gua makan nasi uduk pun masih ada yang tahu Kun. Iya. Itu. Bang Kun kayak gitu kan. Nggak ada yang tahu nama gue. Ada juga yang bilang, "Bang, Kun udah nggak posting ya?" Iya, Kun emang udah nggak posting. Fufu Fitgram pasti posting. Iya. Kayak gitu. Itu dari masalah nama juga Pergantian kita udah berat lah ibaratnya kayak gitu. Walaupun performa kita masih sama lah ibaratnya kayak gitu. Hati masih sangat kuat. Masih sangat kuat untuk berkarya segala macam, tapi dari masalah namanya aja udah berat banget ya. Sama ya beda lah dari Peter Pan ke Noah, cuma kan Noah kan support banget dan segala macam ya. Ya mungkin kita juga ngerasa kalau kalian itu kurang support kita dari segi itu sih. Iya benar. Jadi mungkin beberapa lah, nggak semua ya. Ya itu poin pertama kita di nama sih, di Fufu. Karena memang itu faktor pertama yang bikin kita ngerasa kayaknya udah pada nggak suka deh sama kita. Iya. Jadi kita minder nih, sebenarnya ada titik mindernya juga. Iya. Kalau kalian mungkin bertanya-tanya juga Kun itu misalkan berarti apa? Itu sih cuma celetukan doang, misalkan nama gua aja itu, nama panggilan. Nama panggilan kayak cuma Kun kayak ya, kunyuk sih, kunyo kayak gitu. Itu iseng aja blak langsung bikin Instagram. Iya. Bikin Instagram dengan nama Kun ini jebret kayak gitu. Karena dulu kita berdasarkan situasi. Sekarang benar-benar punya arti Fufu ini. Fu itu artinya beruntung ya dalam bahasa Tionghoa itu. Nah, jadi Fufu itu beruntung yang insya Allah keberuntungan itu ada pada pihak kita misalkan kayak gitu. Itu poin pertama di nama. Dari poin kedua itu berkurangnya anggota. Betul. Kita juga udah ngerekrut Abi untuk ya untuk membantu lah dari segi materi, dari segi anggota kayak gitu. Masalah anggota berkurangnya juga pada punya kesibukan masing-masing. Bukan masalah yang gimana-gimana. Iya. Masalah yang mungkin masalahnya ada pada visi dan misi yang tidak sama sama kita. Karena kan punya tujuan hidupnya masing-masing. Iya. Ada yang mungkin emang udahlah gue kerja aja, gue nggak mau kayak begini, kayak gitu. Ada juga yang emang ya enak aja, cuma nongkrong doang tapi nggak bikin konten gitu. Ada juga. Di Maya lo lagi dicukur. Jadi ini jadi maksudnya disayangkan juga ya. Ini menyayangkan karena ini video terakhir kan. Iya. Gue juga tadi tuh diem, gue tau nggak apa ya? Mules. Mikir. Kenapa sayang ya kalau bisa gitu. Ya gimana ya, Wak? Iya, makanya kan. Maksudnya gini, selaku gue sama Bandun adalah yang memulai ini untuk si Kun Fitgram ya, dan gue berdua yang berusaha untuk sampai sejauh ini berkarya buat kalian untuk sampai kayak kita. Abi itu gue yang ngajak pertama kali. Gue nggak pikiran apa-apa, yang pasti dia nggak lucu, udah gitu. Karena kan basicnya Kun nggak lucu. Iya gitu. Angkat Fitgram itu nggak lucu dulu, makanya gue jadi poin pertama di nama ganti berkurangnya anggota. Jadi mungkin minat kalian jadi kayak anjir nama ganti terus anggotanya pada kemana kayak gitu, udah nggak seru kayak gitu, udah nggak lucu padahal dari dulu kita tidak pernah berubah. Iya, begitu aja. Kalau ditanya yang bikin konten ide, masih di sini-sini aja orang. Ya, di sini-sini aja. Enggak kemana-mana. Poin ketiga ada di penayangan atau viewers. Kita udah dari segi YouTube juga udah jatuh banget. Udah turun lah. Bisa dibilang udah turun di 2020 ini. Terus juga di Instagram juga
ya udah menurun lah, udah minatnya udah kurang lumayan karena faktor si tadi nama dan anggotanya berkurang kayak gitu. Jadi kan kayak lu nonton apa lah misalkan, ih udah nggak ada dia udah malas kayak gitu. Iya, gitu. Kayak gitu. Jadi viewersnya juga udah berkurang, itu yang bikin kita ngedown juga. Makanya kadang gue suka berpikir ada yang berkomen kayak gini, viewersnya dikit ya karena kalian udah nggak nonton. Ya, viewersnya dikit ya padahal subscribe-nya sekian. Iya, kayak gitu. Coba kalian masih nonton ya nggak akan segitu, karena kalian nggak nonton jadinya gitu. Kita tidak menyalahkan konten-konten di luar sana ya yang harus kalian tonton, tidak. Kami juga suka nonton konten-konten di luar sana gitu. Tapi kalau ditanya alasannya kenapa, ya itu menurun karena mungkin kalian memang nggak sesuai lagi buat kalian kitanya di sini. Padahal kita juga udah banyak berinovasi dari masalah konten horor, masalah tips, masalah kurang jenaka, masalah vlog, Geodiak, masalah challenge, masalah apa ya konten-konten banyak ya kita. Banyak mungkin ini ada yang suka, ya emang ada beberapa yang suka di konten ini, ada beberapa, jadi mencarlah semuanya kayak gitu. Maksudnya kan inovasi, geng. Maksudnya kan gue mengeluarkan kayak gitu, ngomong buat ngajuin ke lo buat kita bikin ini. Maksudnya kan inovasi deh biar nggak jenuh. Titik jenuh kita kan juga ada untuk nggak selalu sketsa ya. Kayak gitu. Iya kayak gitu. Dan di poin selanjutnya juga ada di tekanan. Jadi tekanan kita terhadap kalian juga yang menuntut kita untuk garing nih, kasarnya begitu ya. Udah garing ini udah nggak lucu misalkan kayak gitu. Sama kayak udah nggak kayak dulu. Nah gitu. Kita nggak bisa ngebalikin itu soalnya. Nggak bisa. Toh kita selalu mencari ide yang benar-benar. Kalau kalian mau tahu ide, misalkan kita selalu ngorek hal-hal yang baru kok. Soalnya karena kalau misalkan kita bilang ini lucu nih kayaknya, tapi kayaknya udah pernah. Jadi kita selalu. Nah itu plusnya kita itu menurut gue nih ya. Menurut gue Fufu itu tidak pernah mengulang materi yang udah pernah ada. Gitu. Itu yang beban kita pun kalau diulang kita kembangin lagi jauh dah, pokoknya pengembangannya jauh. Kita kembangin lagi karena dari dulu juga gua nggak suka yang namanya itu aja. Bahkan dari segi dulu kan sketsa nih, pokoknya pertama kali itu maksudnya kosakata lah ibaratnya, misalkan diksi ya batu banget loh, dibilangnya nggak ngerti Pak, itu kita kayak ngomong sama batu, itu kan kosakata itu dari segi sketsa. Ternyata terus dari yang madep kamera satu persatu, terus dari masalah segi tipe kata-kata pantun. Itu sebenarnya kalau kalian mau tahu itu ya bisa dibilang itu pencetusnya kita dari behind the skin. Itu tuh benar-benar original Fufu dan ya kun Fufu kayak gitu. Cuma gua nggak tahu GR-nya gua atau GR-nya kita atau gimana kok orang-orang pada mengikuti itu semua gitu loh. Sampai bioskop juga mas. Waktu pas gue nonton, maaf banget nih, Warkop DKI kayak gitu, apa yang lain lah sebut aja kayak gitulah, itu ada behind the skin kayak gitu. Gue kaget, ini kok bisa-bisanya kayak gitu. Biasanya kan mungkin kayak ya maksudnya BTS terakhir yang benar-benar dibuang sayangnya kayak gitu. Bisa dibilang kayak gitu sih ya kalau misalkan. Tapi itu juga salah satu inspirasi kita juga sebenarnya sama-sama menginspirasi. Cuman untuk di Instagram waktu itu kita. Untuk konteks BTS sebenarnya banyak. Untuk di Instagram mungkin kita benar-benar. Terus kayak gitu. Ya contoh ini lah paling identiknya deh, pengucapan dari setiap satu followers naik. Maksudnya kayak 10.000 kan kita selalu ngucapin. Benar. Setiap naik followers 10.000. Setiap naik followers. Dan kita ganti cover juga dan itu mengulangi baru segala macam. Iya, merefresh. Contoh kecilnya aja deh, cover aja banyak yang ngikutin covernya waktu itu. Iya. Kita lumayan tercentuh. Sampai ada orang yang pengen membuat fitgram pasti di belakangnya gram. Iya. Misalkan bukan Bandung, misalkan nama ininya hangat fitgram, misalkan kayak jenaka fitgram. Padahal kita aja mau ngelepas nama fitgram sebenarnya. Iya gitu, makanya gitu Fufu fitgram. Karena Fufu video Instagram kayak dulu. Gitu. Tapi inspirasinya kenapa fitgram? Karena kita dulu sering nonton Indofitgram, Wak. Inspirasi pertama itu Indofitgram. Kenapa? Ya karena video Instagram. Sebenarnya kita masih tetap memperkarya, cuma karena poin-poin tersebut yang bikin kita udah benar-benar gimana ya? Apalagi banyak netizen yang sering banding-bandingin. Banding-bandingin.
Itu tekanan tau. Kayak pacar sakit hati. Iya. Udah Itu tekanan. Pasti kan dibandingin terus. Itu tekanan banget buat kita. Karena lu tuh kayak ngerasa kita dulu dianggap yang terbaik buat lu, tapi saat ada yang lebih baik, lu malah jatuhin kita gitu. Dan misalkan pencetusnya kita ada yang ngikutin kita dan Tapi mereka yang lebih viral. Nah, kalian pasti wah ini duluan nih. Ngikutin dia Kita yang ngikutin dia malah. Oh iya, itu sering banget sih malah kita yang dibilang ngikutin padahal kita duluan. Kita nggak baper ya, kita cuma ngerasa tertekan aja. Kita mah nggak mikirin itu mah udah rezekinya sendiri-sendiri lah. Ya bayangin aja dari 25 anggota, jadi misalkan mungkin sekarang 6 anggota Yang aktif lah ya. Yang aktif lah ibaratnya kayak gitu. Makanya kita ya udahlah bener-bener. Jadi intinya ini adalah video Berat gue. Aduh. Ini adalah video terakhir kita di tahun 2020 ini. Tapi 2021 ya Kita bikin lagi. Iya, kita bikin lagi. Apa itu omongan netizen nggak kepake? Viewers kecil nggak kepake. Enggak, kita Nggak peduli. kuat. Kita nggak peduli. Kita terus berkarya. Kan dari segi masalah waktu juga sebenarnya bingung juga ya. Agak susah. Nah, poin waktu juga tadi belum dibahas tuh. Oh, Jadi iya, masalah benar. waktu juga dari gua Bandung punya yang anak. mungkin punya konten sendiri ya kan, terus sama punya anak, punya istri, punya kesibukan masing-masing. Wah juga udah sibuk ngurusin resepsi, Mas Kiki juga. Amin. Mas Kiki juga lagi sibuk. Ya intinya kita udah ngames. Kalau dulu kan saking seringnya setiap Nongkrong. hari. Kalau dulu nongkrong. gini, kalau dulu nongkrong buat video. Kalau sekarang video buat nongkrong. Nah begitu. Kalau dulu salah berarti gue ngomongin kalau dulu buat video buat nongkrong, kalau sekarang nongkrong buat video. Jadi kita sekarang udah jarang banget untuk bercanda. Iya. Jadi ide-idenya kurang muncul. Kalau dulu kan banyaknya nongkrong banget, gua nongkrong. Akhirnya langsung kayaknya lucu tuh buat video. Iya. Langsung dibikin video. Kalau sekarang tuh jadi Lebih kritis. bikin video apa ya? Pas pun udah ada, kurang. Kayaknya kurang dah. Kayaknya udah ada dah. Kayaknya udah pernah dah. Atau enggak bikinnya gimana? Akhirnya nggak jadi kayak gitu sih. Tapi tetap ya intinya video terakhir di 2020 yang mungkin 2021 kita bakal tetap bikin lagi. Sorry yang tadi udah kepancing. Pasti udah siap-siap mengutik hujat-hujat itu. Wah lemah lo, baperan lo. Kita tidak. Kita kuat. Oke, Nggak, segitu pokoknya aja. nggak ngaruh gua mau viewer kecil, mau subscriber berapa. Gua niat sama Banon bikin kun-kun pertama emang mau berkarya. Sampai kita rela-rela ibaratnya untuk jadi kreator lah ibaratnya. Terutama Banon dedikasinya tinggi buat Ya sama kayak Papa Milo sih. Papa Milo lagi sorry. Es kepal Milo. Es kepal Milo. Es kepal Milo viral. Kita waktu itu mungkin sempet seperti itu kayak dikenal banyak orang viral. Terus akhirnya es kepal Milo udah nggak ada, mungkin menurun. Tapi Ya sama dia- kayak usaha sih lah. Iya, Intinya kayak tapi gitu. masih ada. Masih ada. Pokoknya yang penting niat gue sama Banon di awal dan gue menyatukan visi misi sama anak-anak untuk tetap selalu berkarya apapun resikonya, gimana pun kondisinya, bagaimanapun kalian anggap kita akan tetap buat video dan berkarya. Mungkin akan jarang karena jarang itu bukan kita nggak punya materi, bukan, tapi waktunya yang kurang match itu tadi. Iya benar-benar. Ya udah segitu aja sih. Terima kasih. Enggak, lu dari tadi diem aja. Nggak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih selalu ada. Asik.